Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Video kali ini kita masih membahas tentang uji non parametrik ya, dengan K-independent sample test. Oke, untuk sedikit penjelasan, uji K-independent sample test sama dengan uji ANOVA, tetapi dengan persyaratan yang lebih longgar. Uji K-independent dapat dilakukan dengan prasyarat, yaitu mampu digunakan untuk tipe data ordinal, distribusi normal tidak terpenuhi, dan jumlah sampel tidak terlalu ketat. Uji tersebut digunakan untuk menetapkan apakah nilai variabel tertentu berbeda pada dua atau lebih kelompok. Jenis uji K-independent sample test yang sering dilakukan ada dua metode, yaitu uji Kruskal-Wallis dan uji median. Oke, untuk uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah analisis varian satu arah dengan rank. Uji ini bisa digunakan di data ordinal. Null hipotesis uji ini menyatakan multiple independent sampel berasal dari populasi yang sama. Praktikan melakukan pengendalian kualitas 3 produk baru yang baru diproduksi. Pengendalian kualitas dilakukan dengan memberi rating pada produk tersebut. Rating bertipe data ordinal dengan rentang 1 sampai 5. Nilai semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi kualitasnya. Berikut ini adalah data sampel produk tersebut. Ini udah ada studi kasusnya untuk uji Kruskal-Wallis ya, Wallis. Ini angka 1 ini menunjukkan produk ke-1, angka 2 produk 2, angka 3 produk 3 dengan menggunakan range 1 sampai 5. Semakin tinggi nilainya semakin baik produknya atau pelanggan merasa puas dengan produk tersebut. Terus variabel produk merupakan variabel yang diberi value 1 sama dengan produk A, 2 sama dengan produk B, 3 adalah produk C. Jadi tetap berupa ini ya, berupa numerik. Karena ini nanti akan diolah kayak gitu. Analisis uji Kruskal-Wallis dapat dilakukan dengan sebagai berikut. Pertama, input data di atas ke dalam SPSS, klik analis dan parametrik tes K-independent sample. Terus masukkan variabel kepuasan ke dalam kotak tes variabel list, masukkan variabel produk pada kotak grouping variabel, pilih uji Kruskal-Wallis, klik define rank, masukkan rentang nilai variabel produk pada kotak minimum dan maksimum. Itu. Oke, kita langsung mungkin ini masih belum selesai. Udah. Kita langsung ke ini ya. Ke SPSS. Jadi tadi ntar kita bedah dulu untuk studi kasusnya yang diminta itu apa. Jadi kalau di sini cuma disebutkan praktikan melakukan pengendalian kualitas 3 produk baru yang baru diproduksi. Pengendalian kualitas dilakukan dengan memberi rating pada produk tersebut. Rating bertipe data ordinal dengan rating 1 sampai 5. Kita lihat untuk itu lain dulu. Permasalahan lain. Kalau di sini, apakah terdapat hubungan antara PAD suatu daerah rendah, sedang, tinggi dengan partisipasi masyarakat dengan 10 indikator tertentu dan skor 1 SD. Nah, kalau di sini nanti dimunculkan hipotesisnya Hanel tidak ada hubungan antara PAD daerah dengan tingkat partisipan. Berarti kalau di sini kita ambil aja untuk Hanelnya tidak ada hubungan antara produk dengan kepuasan, kayak gitu ya. Terus HA-nya adanya hubungan antara produk dengan kepuasan pelanggan. Oke, sebelumnya kita buat dulu seperti biasa di sini untuk ini adalah tadi independen ya, independen.
Nah, ini yang pertama tadi yang crystal Willis untuk H0-nya di sini aja, nanti kan sama ya. H0-nya tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan antara produk dengan kepuasan pelanggan. Yang kedua, HA-nya adanya hubungan antara jenis produk dengan kepuasan pelanggan. Nah, oke, kita ke SPSS ya. Tadi udah saya buat untuk produk dan kepuasan di sini ya. Ini kepuasannya menggunakan desimal. Terus untuk produknya sebenarnya dikasih nggak apa-apa, nggak dikasih nggak apa-apa sih. Ini produk 1 gitu ya. Tapi tadi disuruh untuk ganti produk A. Terus 2 produk B. 3 produk C. Terus selanjutnya oke. Di sini. Terus sebelumnya tadi saya udah ketik di Excel. Ini sesuai dengan yang di mode. Untuk produknya 1-1 kayak gitu, terus 2 sampai 3 ya. Terus untuk kepuasannya jangan lupa untuk desimal ya. Pakainya titik. Ini saya copy saja ke ini. PFX. Nah, kalau udah sesuai maka dianalis, terus di non-parametric test, ini yang K independent sample. Nah, selanjutnya masukkan untuk kepuasan untuk produk di sini, di tes variabelnya, terus kepuasan di grouping variabel. Nah, different range-nya tadi kan minimumnya 3, minimumnya 1, maksimumnya 3 ya. Ini 5 maksimumnya. Ini nilainya tadi. Ya kan, kepuasannya kan antara 1 sampai 5. Terus continue, di sini pilih Kruskal-Wallis ya. Terus oke. Nah, kita lihat untuk tes statistik. Nah, di sini nilainya adalah asimsiknya 0,380. Maka lebih dari signifikan, maka terima. Terima H0. Kalau fase, saya pindah. Nah, ini berarti nilai asimsiknya sama dengan 0,380. Untuk nilai signifikan sendiri atau alfa ya, itu sama dengan 0,005. Maka ini asimsik lebih besar daripada sig atau alfanya. Maka
terima H0, yaitu tidak ada hubungan antara jenis produk dengan tingkat kepuasan. Begitu. Nah, itu untuk yang Kruskal ya, bukan Kruskal, Kruskal Wallis. Terus selanjutnya adalah kita buka ke modulnya. Ini berarti Kruskal udah clear ya. Ini selanjutnya adalah uji median. Uji median dipakai bila terdapat kelompok-kelompok data yang memiliki berbagai distribusi. Null hipotesis uji ini mengatakan dua atau lebih sampel independen memiliki median yang sama. Praktikan melakukan pengamatan P pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja produksi. Tingkat pendidikan dibagi ke dalam 3 tingkatan yang berbeda. Ini ternyata nggak sama ya. Kita pakai aja ini. Di kasus yang tadi masih sama yang tadi, cuma caranya atau alatnya menggunakan uji median gitu. Ini berarti salah ya. Masih sama untuk langkah-langkahnya, cuma bedanya di ini yang di checklist adalah mediannya. Untuk rentang nilainya itu antara 2 sampai 5 ya. Berarti nggak ada angka 1. Berarti ini buat sendiri sih, bukan sama seperti tadi. Ini soalnya produknya sampai 5 juga. Oke, kita langsung aja. Sebelumnya tambahan dulu untuk referensi lain terkait dengan uji median atau median test. Nah, di sini kalau di sini contoh kasusnya adakah hubungan antara golongan pegawai, golongan 1, 2, 3, dan 4 dengan jumlah cuti atau izin tidak masuk kerja yang diambil dalam 1 tahun. H0-nya tidak terdapat hubungan. Terdapat hubungan tadi berarti sudah ya. H0 itu tidak terdapat hubungan, HA terdapat hubungan. Kalau studi kasus yang kita punya tadi, H0 tidak terdapat hubungan antara jenis produk dengan tingkat kepuasan pelanggan. Terus yang HA-nya berarti terdapat hubungan antara jenis produk dengan tingkat kepuasan pelanggan kayak gitu. Terus di sini berarti sama nanti keluar outputnya tes statistik dengan mempertimbangkan asimsiknya dengan alfa gitu. Oke, kita langsung ke ini aja. Ininya berarti variabelnya sama ya. Tadi sampai 5 sih ya. Berarti ini 4 produk D. Ini 5 produk E. Terus oke. Terus berarti ini dihapus. Oke. Terus tadi saya sudah belum ya? Belum taruh sini ya. Ini sampai 4 ini sampai 4-nya sampai 2.4. 2.4.
Berarti sampai sini. Selanjutnya 2.9, 4.1. Bentar. Dua titik 2.9, terus 4.1, terus 3.9, 3.6, 3.5. Itu terus ini masih 4 sampai 4.2. 2.4, 2.9, 4.1, 3.9, 3.9, 2.7, 4.2, 3.2, 4.1, 3.9, 3.6, 3.5, sampai nomor 3, 5. Seperti ini saya kopikan ke SPSS. Oke, kalau udah langsung aja diolah sesuai yang tadi ya. Terus non-parametric test legacy, yang ke independent sample, terus ini masukkan produk, kepuasan benar, terus ini median ya. Terus oke. Berarti nilai asimnya 0,566, berarti lebih dari alfa ya. Jadi H0 diterima. Ini saya copy ke sini ya. Ini kan critical values. Terus sekarang yang kedua, uji median. Terus fase interact. Nilai asim nya sama dengan 0,566. Untuk alfanya sama dengan 0,05, maka nilai asim sig lebih besar dari alfa. Maka terima H0, yang artinya tidak ada hubungan antara jenis produk dengan tingkat kepuasan pelanggan. Nah, itu untuk uji mediannya. Nah, mungkin itu aja untuk independen ya, yang non parametrik.
Mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.